Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Komariah dari kelas PGMI 3D. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum dan konsep kurikulum. Yang pertama yaitu pengertian menurut Robert Zeiss tahun 2001, kurikulum merupakan suatu arena pertandingan, tempat individu bertanding untuk menguasai satu atau lebih keahlian guna mencapai garis finish yang ditandai dengan pemberian gelar atau ijazah. Selanjutnya yaitu menurut Seller dan Miller pada tahun 1985. Beliau mendefinisikan kurikulum sebagai rangkaian interaksi sadar atau intentional atau interaction dan yang bersifat eksplisit maupun implisit yang didesain untuk memfasilitasi belajar siswa dan perkembangan siswa serta untuk memberi arti atau meaning pada pengalaman. Kemudian yaitu menurut Rep Taylor pada tahun 1857, kurikulum adalah seluruh pengalaman belajar yang direncanakan dan diarahkan oleh sekolah untuk mencapai tujuan pendidikannya. Dalam artian, tujuan tersebut akan tercapai jika adanya di kurikulum tersebut. Kemudian adalah konsep kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum sebagai ide. Kurikulum sebagai ide adalah cita-cita, keinginan, harapan atau tujuan yang difikirkan mengenai apa yang terbaik untuk dicapai dalam suatu kegiatan pendidikan. Sebagai kebijakan dan sebagai teori menurut Beckman tahun 1987. Yang pada dasarnya kurikulum sebagai ide merupakan suatu hal yang ada pada setiap orang. Selanjutnya adalah kurikulum sebagai dokumen atau rencana pembelajaran. Menurut Saylor dan Alexander tahun 1974 memaknai kurikulum sebagai rancangan pemberian seperangkat kesempatan belajar kepada siswa untuk mencapai tujuan umum dan beberapa tujuan khusus. Definisi ini lebih merinci terhadap definisi yang terdahulu, yaitu kurikulum sebagai rencana berdasarkan ide tersebut. Kurikulum sebagai rencana harus dilengkapi kegiatan siswa untuk memahami dan mendalami sendiri materi ajar dengan atau tanpa fasilitas guru. Kurikulum seharusnya juga mencakup komponen instruksional lainnya seperti ruang lingkup, pelajaran, urutan materi dan kegiatan belajar, strategi, metode, dan teknik pembelajaran siswa, dan semua hal yang dapat direncanakan agar pembelajaran berjalan dengan baik. Menurut Saylor, Alexander dan Levis pada tahun 1981. Yang terakhir yaitu kurikulum sebagai hasil belajar. Kurikulum dirancang untuk membuahkan hasil belajar yang dikuasai siswa. Menurut Johnson tahun 1968. Kurikulum sebagai hasil belajar menunjukkan pergeseran tekanan kurikulum dan sebagai alat atau kurikulum plans menjadi tujuan atau learning outcomes. Definisi kurikulum sebagai hasil belajar harus mewaspadai beberapa hal, diantaranya yaitu yang pertama, kurikulum tersembunyi menghasilkan pembelajaran yang tersembunyi negatif di samping pembelajaran yang direncanakan. Yang kedua yaitu kurikulum yang fokus pada hasil belajar yang direncanakan saja berarti mengabaikan tanggung jawab pada pelaksanaan proses yang sudah biasa dilaksanakan penyusun kurikulum. Contohnya seperti seleksi konten, materi ajar, atau suatu tema dan penetapan kegiatan belajar yang menurut Zeiss tahun 1976. Dan yang terakhir yaitu hal yang harus diwaspadai yaitu kurikulum yang direncanakan juga termasuk juga. Maksudnya itu sadar atau tidak sadar, materi yang tidak diajarkan oleh guru itu sama pentingnya dengan yang diajarkan. Terima kasih. Ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.